Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih menerima nikmat dari Allah berupa kehidupan, kesehatan, keimanan, dan Islam. Semoga kebahagiaan, rahmat, dan barokah selalu dilimpahkan kepada junjungan agung uswatul hasanah Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Semoga kita menerima syafaatnya beliau. Mudah-mudahan setiap derap langkah kita bisa membuahkan pahala, bisa menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang berbahagia, sudah lama kita menjadi orang Islam al-muslimin. Pernahkah kita merenungi kapankah kita mulai memeluk agama Islam? Karena sebagian besar dari kita Islam karena kedua orang tuanya Islam. Pernahkah kita merenungi amalan-amalan apa saja yang telah kita lakukan dan apa yang belum? Mengapa hal itu terjadi? Banyak hal yang dapat kita pertanyakan pada diri kita masing-masing. Utamanya pada saat menjelang tidur, kita sambil melihat langit-langit, kita bisa merenungi apa yang sudah kita lakukan sebagai muslim. Pada kesempatan kultum ini, kami ingin mengajak kita, maksudnya diri saya sekalian, untuk menjawab pertanyaan umum seperti apakah jati diri muslim itu. Kaum muslimin rahimakumullah, siapakah muslim itu dan bagaimana muslim itu bersikap dan berperilaku? Allah berpesan agar sekali Islam, kita harus Islam sampai mati. Sedang muslim yang sempurna adalah apabila menjadi orang yang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Perintah takwa ditujukan kepada orang yang beriman. Orang yang beriman adalah muslim yang meyakini dalam hati, menuturkan dalam lisan, serta melakukan perbuatan sesuai dengan rukun iman. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi wa ashhadu bi anna muslimun. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, yaitu Bani Israel, berkatalah dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolong untuk menegakkan agama Allah? Kami beriman kepada Allah. Para Hawariyin, sahabat-sahabat setia, menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Dalam ayat ini kita mendapatkan gambaran bahwa para penganjur agama dan penyeru agama, dalam hal ini termasuk juga Nabi, Rasul, tidak selalu diterima dengan baik oleh umatnya. Selalu ada kelompok-kelompok yang setia dan taat, tapi ada pula kelompok yang ingkar dan
menentangnya. Apalagi pada saat sekarang sumber-sumber informasi sangat banyak. Di tingkat Nabi Rasul saja banyak hal bisa terjadi, apalagi zaman sekarang manusia banyak yang merasa bisa, merasa mampu, padahal sebetulnya kemampuan pemahaman agamanya masih sangat terbatas. Kaum muslim rahimakumullah, kehidupan muslim ini bisa dilihat dalam perspektif individu dan dalam perspektif sosial. Dalam perspektif individu, ada pertanyaan kunci yang dapat dikemukakan sebagaimana tergambar dalam hadis Nabi. Siapakah muslim itu? Nabi telah menjelaskan secara singkat sebagaimana riwayat Abdullah bin Amr. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, rawihul Bukhari. Orang muslim adalah orang yang mampu menyelamatkan muslim lain dari lidah dan tangannya. Orang yang berhijrah adalah orang yang menjauhkan diri dari apa yang dilarang Allah. Dari riwayat yang sama, Abdullah bin Amr bin As juga menuturkan, Nabi pernah ditanya, muslim yang baik itu seperti apa? Nabi menjawab, dia adalah barang siapa yang menyelamatkan muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Dari petunjuk Nabi tersebut di era sekarang dapatlah diilustrasikan bahwa seorang muslim itu seharusnya menjaga lisannya. Zaman sekarang karena banyaknya media sosial, dengan jari-jari tangannya harus dijaga dari kegiatan menulis, mengucapkan ucapan-ucapan yang kasar, menyinggung perasaan, menista dan menghina kepada yang lainnya, juga menyebarkan informasi-informasi yang jelas-jelas tidak benar atau yang setengah-setengah kebenarannya belum bisa dipastikan. Maka kita dengan bermedia sosial kita bisa mengingatkan kepada sesama muslim untuk menjadi muslim yang benar-benar berperilaku muslim. Hindari untuk berbicara atau menulis hal-hal yang menyinggung perasaan orang lain atau membuat orang lain galau atau menambah kekacauan dalam masyarakat. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya bertutur kata yang baik. Jika tidak bisa, hendaknya diam. Artinya seseorang lebih baik diam daripada berkata-kata yang tidak baik. Fenomena saat ini, grup-grup WA, banyak tulisan-tulisan yang tidak bermanfaat, guyon-guyon yang kalau kita cermati, guyon-guyon yang sangat tidak bermanfaat, tidak ada nilai edukasinya, bahkan hanya untuk sekedar mengisi waktu menulis hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan cenderung yang saru-saru. Seseorang muslim harus selalu belajar, cari ilmu sehingga mampu memahami berbagai kondisi alam yang selalu berubah. Tidak hanya meyakini apa yang sudah ada, padahal alam semesta ini selalu mengalami perubahan, sehingga kita bisa mengikuti kondisi alam yang selalu berubah untuk selalu mendapatkan keuntungan dari kondisi alam yang berubah-ubah ini. Kita juga harus selalu berpikir positif. Apa yang sedang dialaminya jangan pernah dianggap sebagai musibah, tapi marilah kita selalu ambil hikmahnya. Dengan COVID-19 ini
banyak hal yang bisa diambil hikmah. Banyak orang terpacu untuk belajar, banyak orang terpacu untuk kompak dalam menjaga rumah tangganya, dalam membina interaksi anggota-anggota keluarganya. Banyak orang mendapatkan rezeki tambahan dari kejadian COVID-19 ini. Para pengrajin rumah tangga dengan membuat handmade masker, dengan membuat hand sanitizer. Tidak hanya para industriawan besar saja yang bisa mendapatkan hasil dari ini. Dalam perspektif sosial, Muslim digambarkan sebagai bagian agregasi sosial dalam komunitasnya yang selalu peduli atau care dengan orang lainnya, sebagaimana tergambar dalam hadis Hurairah yang dikutip oleh Muslim sebagai berikut. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, haqqul muslim 'alal muslimi sittun. Ila ma kunna ya Rasulullah. Qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza ta'aka fa'ajibhu wa idza stansaka fanshas lahu wa idza attasa fahamid lahu fasamidhu wa idza maridu fa'udhu wa idza mata fatbahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, hak Muslim terhadap Muslim yang lainnya ada 6 hal itu apa saja wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, jika berjumpa hendaknya mengucapkan salam. Ajaran yang sangat baik untuk membina silaturahmi, tidak mahal, tidak perlu modal, hanya kemauan, doa di dalam salam kandungannya. Apabila dipanggil atau diundang, hendaknya engkau jawab atau engkau penuhi undangannya. Bila minta nasihat, hendaknya engkau beri nasihat. Jika dia bersin dan dia mengucap hamdalah, hendaknya engkau doakan yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Apabila sakit, hendaknya engkau menjenguknya. Dalam kondisi COVID-19 ini, implementasinya bisa berupa doa-doa yang tidak harus kita kunjungi ke fisiknya atau terpaksa harus mengunjungi fisik menjenguk yang sakit. Kita harus betul-betul menjaga diri kita agar tidak terkena sakit atau tidak ketularan sakitnya. Apabila meninggal dunia, hendaknya engkau antarkan ke makamnya. Sekarang kalau meninggal karena musibah COVID-19 atau penyakit-penyakit menular lain, sudah ada standar prosedur penanganannya untuk mencegah terjadinya penularan bibit-bibit penyakit, sehingga kita tidak perlu berwas-was untuk ikut dalam mengantarkan jenazah. Meskipun demikian, kita harus tetap waspada. Kita memakai alat pelindung diri APD sesuai dengan kondisinya. Dalam hadis lain diterangkan cara memberi salam dalam kitab Bulughul Maram. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalimu syakiru alal kabiri wal maru alal qaidi wal qalilu alal kasiri. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah yang kecil memberi salam kepada yang besar, yang berlalu memberi salam kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak. Dalam riwayat Muslim, yang berkendaraan memberi salam kepada yang berjalan kaki. Dalam surat An-Nisa ayat 86, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya,
Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan serupa dengannya. Dalam Quran surat An-Nisa tersebut, kita diperintah untuk memberi balasan kepada orang-orang yang telah memberikan penghormatan kepada kita. Ada dua pilihan, yaitu membalasnya dengan yang lebih baik daripada penghormatan yang diberikan kepada kita, atau sama nilainya dengan penghormatan yang ia berikan kepada kita. Mengucapkan salam dapat juga dikatakan sebagai penghormatan, karena di dalamnya sebenarnya kita mendoakan orang yang kita salami. Apabila ada orang lain yang mengucapkan salam kepada kita, maka kita wajib menjawabnya, baik menjawabnya dengan yang lebih baik atau sama dengan yang kita berikan. Dalam kondisi saat ini, banyak di forum-forum atau di perkuliahan, kalau kita sebagai dosen sudah memberikan salam, hanya sebagian kecil mahasiswa yang menjawabnya, padahal hampir 85% adalah muslim. Maka marilah kita selalu ingatkan pada mahasiswa kita, pada jamaah kita, untuk selalu memberi salam ataupun wajib menjawab salam. Dalam memenuhi panggilan, Nabi memberi contoh, merespon tidak hanya dengan menoleh, tetapi beliau menghadapkan tubuhnya kepada orang yang memanggilnya. Nabi kalau menyampaikan nasihat singkat dan jelas. Beliau adalah komunikan yang efektif. Beliau selalu mendoakan kepada orang yang memuji Allah. Beliau pernah menyebut tetangganya yang berlaku jahat kepadanya. Tatkala tetangga itu sakit, tetangganya heran dari mana dia tahu kalau sakit. Beliau menjawab, karena sudah 2 hari tidak ada lemparan kotoran di depan pintu. Beliau sering menghormati jenazah Yahudi dengan berdiri dan sholat di atas kubur sahabat yang beliau berhalangan hadir di upacara pemakamannya. Itulah perilaku Nabi yang harus kita contoh. Kita sering melihat, mengalami, kita memberi salam kepada tetangga atau sebelahnya kita sholat, tapi yang kita ajak salam hanya menjawab tanpa memperhatikan kita. Ya, ini perlu kita juga untuk mengajak sebelah-sebelah kita yang dekat-dekat dengan kita untuk mengikuti ajaran Nabi SAW. Kaum muslimin rahimakumullah, 6 hak bagi muslim tersebut menjadi kewajiban bagi muslim yang lain. Contoh aktual karakter muslim yang mulai diabaikan oleh muslim yang lainnya, seperti penolakan pemakaman jenazah kaum muslim yang terinfeksi virus corona oleh orang muslim lain dengan alasan takut tertular. Padahal sudah cukup informasi dari ahli kalau jenazah sudah ditangani sesuai dengan protokol kesehatan. Ini contoh nyata bahwa sebagian umat Islam ini masih mengedepankan semangat beragama tanpa diimbangi dengan ilmu agama, berakibat berlaku aniaya terhadap sesama. Kaum muslim rahimakumullah, memahami jati diri muslim dapat dilihat dari 2 perspektif, yaitu perspektif personal atau individual dan perspektif sosial. Dalam perspektif individual, diharapkan seorang muslim bisa tampil dalam ucapan, sikap dan perilaku yang terkendali dan berkarakter. Dalam perspektif sosial, seorang muslim hendaklah menjadi penyelamat bagi lingkungannya dan masyarakatnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.